toksik. Iya. Toksik itu toksiknya apa? Misalnya apakah atasannya jahat atau teman-temannya jahat atau gimana? Ya pertama ya karena atasannya tuh yang atasannya karena Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Udah lama nggak ngonten di tempat nih. Style baru juga, agak botak-botak sekarang ya. Biar lebih fresh. Ya, teman-teman, hari ini saya mau ngobrol sama calon tim baru ya. Iya. Sebelum kita lebih jauh, kenalan dulu deh. Sana lihatnya. namanya Melisa, umur 21 tahun. Jangan tegang-tegang, santai aja. Gak bisa loh, Pak. Malu dia ya. Oke. Terus Melisa aja. Iya. Melisa apa emang namanya? Ya Melisa, Pak. Melisa aja? Iya. Waduh. Saya tuh baru tahu namanya Melisa aja. Oke, teman-teman, D ini ya. D. Boleh. Melisa itu calon tim di tempatku. Nanti Melisa akan urusi beberapa administrasi termasuk punyaku ya. Kita bakal ketemu setiap hari ke depannya dan resmi bergabungnya itu mulai tanggal 1 besok ya. Iya. Sebelum resmi mulai, kita ajak ngobrol dulu gitu. Iya nggak, Mel? Iya, Pak. Melisa umur 21 tahun. Berarti kapan? Lulus sekolahnya tahun berapa? 2020. 2020. Iya. Berarti sudah 2 tahun ya? Iya. Jurusan apa? Jurusan TKJ. TKJ itu teknik komputer dan jaringan. Komputer dan jaringan. Bisa internet dong ya? Insya Allah bisa, Pak. Servis komputer bisa lah ya? Kalau itu perlu dipelajari gimana? Oke. Nah, Mel. Seperti yang tak bahas sebelumnya, di umur sekarang itu kan masih 21 tahun, masih muda banget, masih fresh banget. Kenapa akhirnya milih kerja? Kenapa nggak sekolah? Lihat ke sana, lihat ke kamera jadi. Kenapa nggak milih sekolah aja? Yang pertama ya karena pengen kerja aja sih, Pak. Terus yang kedua ya mungkin lebih enak tuh ngebantuin ekonomi keluarga. Oke. Ya. Terus bukannya nggak mau buat sekolah, mau, tapi buat sekarang tuh nanti dulu. Karena Nanti tuh ya dulu. masih ya itu tadi, Pak, terhalang ekonomi. Oke. Terhalang ekonomi. Iya. Gini, Mel. Ini encouraging, ini sebagai atasan ya, siap. Bahasanya encouraging. Jadi selama di negeri itu ada yang mengatur bahwa kita nggak boleh dikeluarin sekolah selama di negeri, tapi karena tidak bayar SPP. Cuman karena gini, ya artinya kan bukan nggak mau, tapi lebih ke membantu ekonomi orang tua. Emang sering ngasih orang tuanya? Kalau ngasih sih insya Allah tiap gajian dikasih. Tiap gajian. Pak. Iya. Sudah berapa lama kerja? Kerja mulai dari lulus sekolah itu awalnya masuk di salah satu bank, BUMN. Terus nggak lama dari situ karena istilahnya kita lingkungannya yang toksik ya, Pak ya. Terus resign. Oke. Resign, setelah itu di bank itu hampir 1 tahun. Iya. Pindah resign masuk ke toko. Oke. Ya, salah satu toko online shop juga di sini pokoknya di Tridatu. Iya. Dari situ ada juga paling setahun juga di sana. Tahun sana, tapi dulu di situ kasir. Oh iya, iya. Terus ya itu tadi, Pak, karena lingkungan yang toksik. Jadinya kan karena kita kan gak enak ya, Pak ya. Terus resign. Alhamdulillah setelah resign itu dapat kerjaannya di sini di PT. PT ya. Awal masuk itu di bagian proses. Iya. Ya kayak gitu, Pak, yang ngepak ya segala macem. Terus nggak lama dari situ ya alhamdulillah sekarang udah mutasi pindah ke ikut bapak sendiri. Oh gitu. Jadi di bank itu apa? Teller? Di bank itu Enggak, maksudnya kerjaannya apa? Kerjaannya cari itu, Pak, cari nasabah. Oke, mekar berarti kayak gitu ya. Iya. Oh iya. Enggak apa-apa juga sebut merek kan.
Yang kedua di toko online, Iya. terus akhirnya di Di PT. PT sini. Iya. Nah, Mel, saya kan sering buat konten tuh. Menarik juga soal toksik. Iya. Toksik itu toksiknya apa? Misalnya apakah atasannya jahat atau teman-temannya jahat atau gimana? Ya pertama ya karena atasannya karena tuh kan emang kalau kerja itu di bawah tekanan, tapi Oke. itu loh Pak, jam kerjanya tuh nggak sesuai sama apa yang awal Dijanjikan. dikatakan. Oke, Iya. oke. Terus setelah itu gajinya juga, Oke. temannya juga. Iya. Kalau di sini nggak berarti ya? Nggak Pak. Saya baik, saya toksik nggak sih? Nggak, Dia nggak, takut ya teman-teman. nggak. Oke, tadi berarti lulus kuliah, lulus sekolah dari SMK langsung kerja Kerja. di salah satu Satu bank bank, itu tadi. Terus sekarang di staffing ya, Iya. di staffing. Mel, dari 3 tempat kerja itu, yang dirasakan paling berbeda apa? Di sini sih Pak, Mm-mm. di PT ini karena di sini kerjanya tuh berbaur jadi satu. Oke. Terus apa teman-temannya kerjanya juga enak, komunikasinya juga enak. Oke. Terus selain itu banyak sih Pak kelebihannya yang di sini. Ah. Terus ya udah. Jadi secara kalau dulu itu mungkin sendiri-sendiri gitu Iya, ya. sendiri-sendiri Jadi lebih Pak. personal. Iya, personal. Kalau Ya, di kita sini nggak bisa temennya nggak mau bantuin kita. Oke, Iya. oke. Kalau di PT itu relatively sebagai tim ya. Iya, satu. Terus Mel, Melisa itu anak keberapa? Anak tunggal kah? Anak kelima Pak. Anak 5? Iya, Dari? dari 4 bersaudara. Eh, Dari 5 bersaudara. jangan bro, saya jadi bingung ya. Anak kelima dari 4. Aduh. Ya, berarti anak bungsu ya. Iya, Yang lain sudah menikah kakak-kakaknya. Sudah, Pak. Tinggal sendiri. Iya. Melisa kapan menikah kira-kira? Sejauh ini belum, kalau untuk nikah belum ada planning sih Pak. Cowok punya tapi ya. Cowok punya. Yang benar. Kalau ada yang mau kenalan nih teman-teman, nanti bisa hubungin saya ya. Yang penting cowoknya jangan nonton ini videonya. Oke, tadi sudah kerja, terus pilihan antara kuliah dan kerja. Menurut Melisa, gimana sih pandangan buat teman-teman yang kerja di usia relatif muda? Menanggulanginya sebagai gimana sih kira-kira menurut pengalaman Melisa pribadi aja? Kalau di kerja di usia muda ya pasti yang pertama sering ngalamin kayak males mau kerja. Oke. Terus pokoknya intinya kalau buat ngatasin males bekerja itu kita harus pertama itu inget tujuan kita masuk kerja itu kenapa. Iya. Terus kita di situ tuh maunya kedepannya mau seperti apa. Jadi kalau buat males-malesan atau mager-mageran tuh jangan. Iya. Oh, berarti nggak boleh mager Nggak ya? boleh. Kalau kita mager, kita kapan suksesnya? Iya. Saya jadi teringat sesuatu, men. Jadi saya pernah interview dulu salah satu tenaga kerja kita juga. Saya tanya, kamu kenapa pengen kerja? Pengen kaya Pak katanya. Emang jaminan kerja kaya kerja? Enggak. Ya enggak, setidaknya berusaha Pak katanya. Kalau kita diem aja ya nggak akan nyampe Iya, kayak gitu. benar. Itu kaitannya sama yang tadi ya. Di Jadi usia- kita tuh nggak boleh jalan di tempat. Oke, sekarang juga nggak jalan di tempat Nggak. berarti ya. Nggak dong, Pak. Nah, terkait jalan di tempat, Mel, nanti saya kira di tempat yang sekarang itu banyak sekali peluangnya kamu untuk ya UT kah atau apa sehingga ya bisa gini. Tidak ada jaminan memang ketika kita sarjana itu langsung naik jabatan dan sebagainya, nggak ada jaminan, tapi menambah peluang. Iya. Artinya perlu dipikirkan, perlu dipertimbangkan nanti ya, dihitung-hitung secara ekonomi seperti apa, karena saya juga banyak mendorong adik-adik yang lain untuk juga sembari bekerja berkuliah. Yang sebelumnya Melisa, Nuril itu kan juga akhirnya selesai sambil kerja sambil kuliah. Cuman sekarang dia berpaling ke yang lain meninggalkan saya ya. Sekarang diganti dengan Melisa ya. Oke, nah Mel, saya pengen tahu Melisa itu terlepas dari semua konteks ya, umur kah, pekerjaan sekarang, harapan ke depan seperti apa? Harapannya itu ya pengen yang punya apa?
punya jenjang yang lebih bagus lagi, Oke. jenjang karirnya. Terus ya intinya bisa membagikan kedua orang tua gitu ya Pak ya, Ya, pertama. Terus kedua ya kalau apa misalnya Santai aja, santai, kalem aja, kalem. ya intinya pertama pengen bagian orang tua. Oke. Yang kedua ya pengen istilahnya ngangkat derajat kedua orang Iya, tua. Ya terus? gimana pun caranya ya tadi kita harus bekerja. Iya. Harus bekerja ya bersusah payah dulu. Iya. Kalau sebetulnya kalau kita mau naik tingkat tuh pasti ada harus susahnya dulu. Rada emosional dikit ya, sampai berkaca-kaca dia ya. Ya, mudah-mudahan tercapai ya. Yang penting itu Amin. sungguh-sungguh, terus dimanapun kita mulai itu tidak menentukan finishnya. Iya. Jadi dimanapun kita mulai, apakah dari bawah atau dari tengah atau mungkin langsung dari atas sesuai dengan privilege-nya masing-masing, itu nggak menentukan kita akan finish di mana. Finish di mana itu kita yang nentuin ya. Itu untuk pribadi. Kalau untuk perusahaan, harapannya ke depan apa? Perusahaan ya semakin maju. Terus menambah peluang-peluang buat pekerja yang lain. Amin. Biar bisa Oke. gabung jadi Iya. satu. Udah itu aja? Udah, itu aja sih. Oke. Satu lagi Mel. Sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir nanti, saya pengen Melisa kasih apa ya? Saran kali buat teman-teman yang mungkin juga seumuran Melisa, yang mungkin masih mager-mageran di rumah, supaya mereka punya ya. Memang kita nggak perlu jadi contoh, tapi Iya. menurut saya Melisa sudah sedikit jadi contoh bahwa kita nggak boleh mager-mager. Monggo. Yang pertama, biar kita nggak mager itu, kita harus punya pemikiran yang dewasa. Pemikiran dewasa itu, ya kalau kita nih hidup di dunia ini, kalau kita cuma diem di tempat, kita nggak kapan suksesnya. Oke. Iya. Terus buat yang mager-mageran itu nggak usah deh mager-mageran. Karena apa? Karena kita hidup ini butuh biaya. Iya. Yang pertama itu kita butuh Iya, biaya, iya. kita butuh pengalaman, Iya, kita iya. butuh wawasan. Oke. Kenapa harus bekerja ya? Karena biar kita tuh banyak nambah wawasan, nambah temennya juga, nambah ya intinya nambah keluarga. Iya. Oke, nambah keluarga ya. Iya. Saya mau nambah keluarga tapi belum berani. Jangan Pak, jangan. Bercanda ya. Bercanda ya. Jangan Pak, jangan Pak. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kita close Melisa. Melisa udah lihat kontenku kan ya? Sudah. Ditutup dengan kasih kita kata-kata hari ini, quote of the day. Apa ya Pak? Quote of the day-nya. Ayo, apa yo? Apa ya Pak? Aduh, nggak ada loh Pak. Bingung, aduh dia bingung. Aduh, bingung. Apa aja deh? Kan Bapak yang biasanya sering buat quote of the day itu. Oke, itu berarti harus saya. Saya wakili Iya, ya. iya, wakil Gini aja. teman-teman. Terkait dengan hal yang seperti ini, balik tadi ya, quote of the day-nya itu mungkin menurutku adalah dimanapun kita memulai, Mel, itu tidak menentukan finishnya di mana. Iya. Artinya kita bisa mulai di mana saja, dan untuk finishnya itu kita yang menentukan. Sebesar apa kita mau berusaha, segiat apa kita mau bekerja dan sebagainya itu ya. Dan satu pesan untuk Melisa yang penting menurut saya adalah yang pertama, ya cheerful, harus tetap cheerful, dan perlu dipertimbangkan nanti untuk berkuliah ya. Saya akan bantu sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin ya umumnya ya Mel, yang di tempatmu itu rata-rata 2-3 tahun umumnya, sampai dia memilih tempat yang baru dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi nanti 2-3 tahun itu, kita setiap hari, misalnya kalau saya masih di sini, kalau saya Masih pindah dong, juga, Pak. ya siapa tahu diganti ya kan, atau promosi, kita nggak tahu ya. Alhamdulillah, amin. Amin. Ya itu tadi, kita nggak pernah tahu besok seperti apa. Itu ya teman-teman, konten kita untuk hari ini mudah-mudahan bisa mengambil inspirasi dari Melisa. Yang perlu kita sadari bahwa inspirasi itu kadang-kadang datang dari orang yang di lingkungan sekitar kita tanpa melihat yang terlalu jauh.
Itu aja konten kita hari ini. Tetap sehat, salam semangat, tetap beraktivitas dengan baik, tetap lakukan hal yang positif, dan terus menginspirasi buat kita semua. Dah.